Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya untuk Anda. Jika memang pernah berkata jujur, aku menyembunyikannya di balik berbagai kebohongan hingga sulit ditemukan. Itulah pengakuan Niccolo Machiavelli, seorang politisi dan cendekiawan yang tulisannya mengungkap sisi gelap kekuasaan. Machiavelli memang terkenal dengan ajaran yang memisahkan politik dan etika, bahwa politik adalah permainan yang menghalalkan segala cara dan politisi harus pintar melakukan tipu daya. Saat politik mengkultuskan elektabilitas, berbagai cara dilakukan untuk mendongkrak popularitas. Politik gagasan yang mestinya menjadi arena utama kontestasi demokrasi akhirnya dilupakan. Masyarakat berulang kali disajikan perilaku demokrasi banal yang tak lebih dari branding personal. Calon petahana bahkan kerap menggunakan anggaran negara demi meraup simpati rakyat jelata. Pemimpin yang merakyat hanya dapat lahir dari demokrasi yang sehat, yaitu demokrasi esensial, bukan demokrasi prosedural. Demokrasi yang rasional, bukan transaksional. Bangsa Indonesia tidak butuh pemimpin yang hanya mahir tebar pesona. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang merakyat, yang benar-benar mendengarkan keinginan rakyat dan memahami persoalan rakyat, dan hanya memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, inilah harapan kita, karena pada saat seperti tantangan seperti ini yang sedang kita hadapin, memang diperlukan keteladanan yang memang harus diperankan oleh semua elit bangsa ini. Tidak cukup keteladanan itu hanya diperankan oleh seorang presiden, oleh seorang wakil presiden, oleh 1, 2, 3 menteri kabinet, 2, 4, 5 gubernur, bupati dan sebagainya. Tapi keteladanan itu harus hadir lebih banyak di dalam interaksi sosial keseharian masyarakat kita. Dan posisi peran kita, saya harapkan semuanya ikut memberikan sikap positif keteladanan bagi kehidupan dan kebesaran bangsa negara yang kita cintai. Keteladanan. Salah satu cara mendongkrak perolehan suara adalah dengan menebar janji surga. Janji-janji politik yang tidak lebih dari sebuah retorika. Masyarakat dilihat tidak lebih dari objek kepentingan politik sesaat. Sehingga kita harus mampu berpikir rasional untuk membangun demokrasi yang sehat. Sejumlah pemikir besar seperti Plato hingga Habermas menilai politik harus memiliki tujuan moral seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Di sisi lain, ada pula pandangan bahwa politik adalah sebuah proses alamiah sehingga tidak relevan dengan moralitas. Politik hanya bertujuan untuk merebut, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan semata. Para filsuf realis politik seperti Machiavelli dan Jacques Rancière menilai bahwa janji politik tidak bermakna apa-apa selain alat untuk berkuasa. Pemirsa, dalam kontestasi demokrasi, adu janji sudah menjadi tradisi. Hingga populer istilah PHP, yaitu
politik harapan palsu. Menjelang pelaksanaan pilkada, janji politik bertebaran di mana-mana. Ada yang menjanjikan sekolah swasta gratis hingga bimbingan belajar gratis. Pilkada merupakan turunan dari penerapan otonomi daerah. Desentralisasi kewenangan agar pemerintahan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Juga desentralisasi keuangan agar pembangunan lebih tepat sasaran. Tujuan akhirnya tentu meningkatkan kesejahteraan. Apakah mungkin pemerintah daerah dapat bekerja tuntas jika pemimpinnya tidak berkualitas, hanya bermodalkan popularitas dan elektabilitas? Demokrasi yang sehat adalah politik gagasan, bukan menjual hayalan. Rakyat butuh solusi atas persoalan kehidupan sehari-hari, bukan dibuai dengan berbagai macam mimpi. Waspada janji surga dalam kampanye pilkada, jangan pula kita terbuai oleh retorika. Pilih dan pilah kandidat secara cermat karena lidah tidak bertulang, murah di mulut, mahal di timbangan. Dalam buku berjudul Why Nation Fail, ekonom Darren Acemoglu menyatakan suatu negara bisa jatuh melarat bila pemimpin tidak memprioritaskan kepentingan rakyat. Acemoglu mendalilkan demokrasi menjadi kunci kesejahteraan karena demokrasi memaksa akuntabilitas kebijakan dan pemimpin dapat diganti bila kinerjanya mengecewakan. Janji surga demi suara adalah tema diskusi kita untuk pekan ini. Bukan hanya perbincangan para pakar di bidangnya, namun juga pendidikan politik bagi kita semua menjelang perhelatan pilkada. Saya akan langsung menyapa para narasumber yang telah hadir di studio. Ada Guru Besar Ilmu Pemerintahan Profesor Dr. Joherman Syah Johan. Prof. Jo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah hadir di studio sama-sama. Metro TV. Dan juga kita akan berbincang bersama Profesor Riset Politik BRIN, Profesor Dr. Siti Zuhro. Prof. Wiwi, apa kabarnya malam hari ini, Prof? Terima kasih baik, sudah hadir. Mbak Fitri. Baik, dan tentunya kita juga akan berbincang bersama cendekiawan kebangsaan, Bapak Sukidi, PhD. Pak Sukidi, terima kasih telah hadir di studio. Apa kabarnya, Pak? Baik, Mbak. Oke, kita akan berbincang mengenai tema diskusi kita untuk pekan ini. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, berbagai janji politik kembali menyesaki ruang publik. Dalam ilmu pemasaran politik, visi misi adalah janji politik yang harus dibuat kreatif agar menarik. Namun visi misi kerap hanya menjadi gimmick walau sudah berwujud kontrak politik. Apakah syarat utama menjadi politisi harus mahir mengumbar janji? Nah, saya akan langsung tanyakan ke Pak Sukidi terlebih dahulu. Pak Sukidi, etika janji politik ini, komitmen moral atau sekedar alat untuk berkuasa? Sekedar alat untuk berkuasa. Dan pemimpin kita yakin banget langsung pilihannya sekedar alat untuk berkuasa. Iya. Sekedar alat untuk berkuasa karena pemimpin kita mengamalkan ajaran politik Machiavelli. Pertama adalah berpolitik tanpa etika, tanpa moral, dan tanpa panduan nilai luhur bangsa. Dan ini adalah ajaran Machiavelli yang menceraikan politik dari etika. Sehingga politik berjalan tanpa panduan etika dan moral luhur bangsa. Bagi mereka bahwa domain politik itu adalah domain yang penuh kelicikan dan pengkhianatan. Sehingga dengan memisahkan politik dari etika, mereka menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, ajaran politik Machiavelli yang dipraktekkan oleh pemimpin kita adalah keharusan berbohong dalam politik. Lying in politik, kebohongan dalam politik, itu menjadi satu kultur di kalangan pemimpin kita, dan kebohongan itu menjadi satu kewajaran. Karena kebohongan demi kebohongan menjadi tradisi di kalangan pemimpin kita. Sehingga bangsa ini tumbuh menjadi satu bangsa yang tidak sesuai dengan mandat republik itu sendiri. Republik yang menuntut pemimpinnya untuk setia pada nilai kejujuran, nilai kebenaran, dan nilai keadilan. Sementara dalam ajaran Machiavelli, semua ini menjadi tidak penting. Karena apa? Karena yang utama adalah bagaimana kekuasaan diraih dengan berbagai cara, termasuk kebohongan dalam politik. Karena itu
untuk memberikan solusi kepada apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa ini, saya teringat pada pesan Bung Hatta. Kata Bung Hatta, orang kurang pandai dapat diperbaiki dengan belajar. Orang kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman. Tapi orang kurang jujur itu sulit diperbaiki. Itu kata Bung Hatta. Dan masalah terbesar kita adalah masalah defisit kejujuran yang terjadi di kalangan pemimpin kita. Pemimpin kita justru tidak menghargai nilai kejujuran dalam penyelenggaraan negara, sehingga kebohongan demi kebohongan menjadi permainan kotor dalam meraih dan melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Karena itu kalau kita setia pada impian republik yang diletakkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, maka kita harus memulai dengan pertama, spirit untuk menegakkan republik dengan kejujuran itu. Kebenaran dan keadilan itu pertama. Yang kedua adalah kejujuran itu harus menjadi keteladanan. Karena kejujuran tidak sekedar diucapkan, tapi harus menjadi habit, menjadi satu kebiasaan yang terwujudkan dalam perilaku pemimpin kita. Terutama kalau pemimpin jujur untuk hidup sederhana, maka itulah yang mestinya menjadi satu pegangan. Seperti halnya keteladanan Paus Fransiskus. Kesederhanaan yang beliau tunjukkan adalah kesederhanaan yang otentik. Tidak kesederhanaan yang ditunjukkan oleh para pemimpin kita yang sekedar menjadikan kesederhanaan sebagai topeng untuk menipu rakyat. Oke, baik Pak Sukidi, berangkat dari tadi pernyataan Pak Sukidi mengenai kebohongan politik menjadi sebuah kewajaran, kaitannya dengan janji para politisi di Pilkada, Prof. Jo, dalam catatan pelaksanaan Pilkada, apakah janji-janji politik para kandidat ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan daerah, atau banyak yang kemudian asal bunyi? Iya. Itu yang terakhir itu yang banyak ya, yang asal bunyi. Jadi mereka dalam kampanyenya itu memikat rakyat kan. Nah tapi harusnya memikat rakyat sih boleh saja. Tapi harus didasarkan kepada hal-hal yang sesuai dengan keadaan. Jadi bagaimanakah kemampuan daerah itu? Apakah memang punya kemampuan untuk bikin sekolah gratis? Dalam hal ini kemampuan fiskal, ya daerah itu bisakah rumah sakit nggak perlu bayar, ya kemudian pajak kendaraan bermotor misalnya dibebaskan untuk roda 2, itu janji-janji kayak gitu. Bahkan juga ada janji yang saya dengar terakhir itu semua RW itu mau dikasih uang ratusan juta. Ini bagaimana? Apakah itu bisa dianggap cocok dengan keadaan kemampuan daerah ya, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebetulnya. Barangkali itu memang lebih kepada untuk memikat rakyat, biar rakyat milih. Jadi kalau dijanjikan yang rakyat senang, yang tadi cerita tentang kabar surga itu ya kan, oh enak di sana ya kan. Nanti kalau saya yang terpilih, Anda akan gratis ini, gratis itu, pajak tidak perlu bayar ya. Dan itu kan tidak mungkin. Bagaimana menjalankan pemerintahan kalau pemerintahan itu tidak punya pendapatan yang memadai. Kemudian juga harus ada prioritas lah. Jadi apa kan kebutuhan? Nah itu yang harus juga diketahui. Rakyat di daerah itu butuh apa sebetulnya. Kalau sekarang isu-isu yang paling besar, harga-harga naik kan. Rakyat butuh harga yang lebih murah, terjangkau. Kemudian juga lapangan kerja. Ya, lapangan kerja kan sulit sekali, banyak pemutusan hubungan kerja. Nah itu rakyat butuh itu. Dan hal-hal yang memang rakyat butuhkan. Tapi kan janji-janjinya aneh-aneh. Nah itulah yang banyak itu janji itu nggak direalisasikan. Jadi kira-kira kalau kita evaluasi 5 tahunan, barangkali itu yang terpenuhi 30% aja udah bagus itu. Ya sayang sekali memang. Dan rakyat harus memilih
pemimpin dengan cerdas lah ke depan. Jangan memilih dengan dasar janji surga, janji gombal gitu. Nah ini kuncinya, rakyat harus cerdas. Nah Prof. Wiwi, mengenai pendidikan politik bagi rakyat dan juga para pemilih, kaitannya menyoal peran dari parpol sendiri seperti apa? Iya, pendidikan yang dilakukan partai politik selama ini mungkin bisa dikatakan tidak maksimal. Belum sangat substantif dan memang literasi politik yang diterima masyarakat itu sangat minimal kalau menurut saya. Sementara seolah-olah ini adalah bukan tugasnya partai politik. Tugasnya aktivis, LSM, kampus gitu ya. Literasi yang kita lakukan ini kan sebetulnya sangat belum menjangkau gitu ya. Sampai ke arah lokal seperti itu. Nah ini bagaimana kita katanya Prof. Jo tadi itu memberikan satu literasi politik, pendidikan politik, mengedukasi, mencerahkan masyarakat gitu ya. Yang tadinya juga kita harapkan ketika ada kampanye itu syarat dengan literasi politik di situ atau teladan-teladan dari para elit. Tapi meleset, tidak terjadi. Faktanya tidak seperti itu ya? Tidak terjadi gitu ya. Lah ini yang lalu apa ini yang harus kita lakukan dengan pendidikan politik seperti apa supaya nanti masyarakat pemilih gitu ya di pilkada ini kita mau pilkada ini. Betul. Di 545 daerah. Bagaimana memberikan literasi yang agak cepat kepada masyarakat supaya pemilih-pemilih cerdas tadi itu meningkat. Maka ini harus menjadi tugas ya partai politik, ya para KPU gitu ya, untuk mensosialisasikan pentingnya pilkada. Bagaimana menjadi pemilih yang tentu gitu, rasional tadi itu. Yang bisa memutus mata rantai vote buying gitu. Tapi rasanya terlalu muluk-muluk kita mengharapkan memutus mata rantai vote buying gitu ya. Gimana caranya? Oh itu yang diharap masyarakat. Dan itu sangat seksi. Vote buying tadi itu. Nah ini yang menjadi pekerjaan rumah kita, pemilu yang ke-6 kali untuk level nasional, pilkada yang sudah 1.500-an kali gitu ya. Tapi apakah lalu menjadikan masyarakat di daerah melalui pilkada ini, lalu mereka ini jadi melek secara politik, lalu membangun peradaban, ya ini penting sekali tadi itu. Berpolitik dengan etika, dengan moral, mengacu pada Pancasila, semua sila kita yakini, pahami, lalu kita laksanakan, dan itu tidak terjadi. Oke, masih mengenai pilkada dan pemilih, kita akan lihat bersama polling berikut ini. Apakah kebijakan pemerintah daerah sudah sesuai dengan kebutuhan saya? 72% mengatakan tidak. Nah, ini dipilih oleh rakyat namun tidak bekerja untuk rakyat. Itulah yang terjadi bila demokrasi sekedar menjadi alat legitimasi. Prof. Jo silakan, sebetulnya esensi pilkada seperti apa sehingga ada perasaan nih netizen ataupun pemilih ternyata kebijakannya tidak sesuai kebutuhan. Jadi kepala daerah itu, pemimpin pemerintahan di daerah itu dipilih rakyat dengan cara demokrasi elektoral kan langsung sekarang itu. Rakyat berdaulat nih, sudah bagus itu. Tapi sayangnya karena cara mereka berkontestasi yang tidak sehat, ya tadi dengan kampanye-kampanye yang menjanjikan muluk-muluk, padahal tidak sesuai dengan keadaan kemampuan daerah itu fiskalnya misalnya, ya birokrasi yang akan menjalankan programnya misalnya juga belum memadai misalnya. Nah lalu akibatnya yang dideliver, yang dilakukan oleh kepala daerah itu tidak sesuai dengan apa yang menjadikan rakyat. Rakyat misalnya mau jalannya diperbaiki, nggak diperbaiki jalannya. Rakyat maunya jembatannya putus, itu ya mbok dikerjain cepat gitu ya kan. Atau rumah sekolahnya roboh. Nah itu harusnya itu yang dipenuhi. Tetapi prakteknya kepentingan-kepentingan kepala daerah itu yang lebih utama. Jadi kalau dia suka main di bidang yang apa ya, ekonomi kayak ya untuk kepentingan-kepentingan interest kepala daerahnya, bukan lebih kepada interestnya publik. Makanya tadi polling tadi itu menggambarkan kami nggak butuh itu, lain yang kami minta, lain yang Bapak berikan, katakanlah semacam itu. Nah jadi ini memang persoalan prinsipnya itu adalah karena kepala daerah yang kita pilih itu oleh rakyat itu kurang mengenal daerah itu, ya. Karena banyak juga tiba-tiba nggak tahu dari mana asal usulnya
jadi calon di situ. Padahal nggak ada aspirasi. Nah, muncul. Tidak ada permintaan rakyat kepada calon itu. Itu calon dropping lah. Ini mirip-mirip gaya Orde Baru dulu, kayak gitu di drop dari atas. Kan? Nah, ini nggak benar. Oke. Nah, Pak Sukidi, apa sih yang membuat akuntabilitas politik kita ini rendah? Pertama, terutama pemimpin tidak memiliki strong moral karakter. Karakter moral yang kuat. Sehingga di sana-sini kita selalu menjumpai masalah yang sama sejak zaman penjajahan sampai sekarang, yaitu adalah korupsi. Semakin banyak korupsi, semakin banyak kemiskinan. Karena apa? Karena uang itu habis dikorupsi tidak untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah terkait dengan perilaku elit kita yang tidak sepenuhnya memahami tentang bagaimana demokrasi itu bekerja. Mestinya kalau kita setia pada impian demokrasi yang diletakkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, demokrasi itu harus menghasilkan satu kesetaraan politik, yang kedua kesejahteraan rakyat. Pada demokrasi politik, kesetaraan politik tidak terwujud karena dibunuh dengan tradisi nepotisme. Jadi nepotisme ini sebenarnya membunuh harapan dan imajinasi anak Indonesia untuk maju dan memperoleh ruang bermain yang setara. Karena nepotisme ini dirayakan secara terbuka, sehingga kita tidak akan pernah menjadi bangsa maju. Tidak ada bangsa maju dimanapun yang dibangun di atas fondasi nepotisme. Karena itu kalau kita setia pada impian republik yang diletakkan oleh Bung Karno, maka demokrasi politik harus disertai dengan prinsip dasar kesetaraan itu sendiri. Nah, demokrasi ekonomi itu tidak menghasilkan kesejahteraan bersama. Karena apa? Karena demokrasi ekonomi mestinya menghasilkan kesejahteraan bersama seperti impian Bung Hatta. Yang terjadi adalah justru demokrasi ekonomi menghasilkan ketimpangan yang semakin besar, terutama ketimpangan pada penguasaan aset finansial dan ketimpangan pada penguasaan aset tanah. Sehingga ketimpangan yang semakin besar ini sebenarnya membahayakan keberlangsungan republik ini. Karena apa? Karena rakyat miskin tidak akan pernah bisa berkompetisi secara adil dan setara dengan mereka yang memperoleh privilege ekonomi, privilege kesehatan, privilege pendidikan yang jauh lebih bagus. Karena itu kita menuntut para pemimpin untuk melakukan keberpihakan terutama kepada kelompok kelas menengah dan kelas bawah. Agar mereka memperoleh pertama pekerjaan yang berkualitas, yang kedua penghidupan yang layak, yang ketiga pendidikan yang betul-betul excellent, dan yang terakhir adalah akses kesehatan yang prima. Jika sejumlah hal ini dipenuhi oleh pemimpin kita, insya Allah kita akan mampu bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dan Asia Tenggara. Oke, baik. Saya akan beralih ke Prof. Wiwi kembali pada hasil polling tadi di mana ada 72% mengatakan kebijakan pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Selain melalui parlemen, Prof. Wiwi, apakah ada mekanisme partisipasi politik rakyat dalam pembuatan kebijakan pasca pencoblosan? Partisipasi masyarakat, iya. Jadi memang dalam demokrasi itu tidak hanya partai politik lalu yang bisa menjelma di Dewan Perwakilan Rakyat ya, legislatif seperti itu. Tapi dalam masyarakat yang demokratis itu juga menghasilkan kelas menengah atau civil society yang kokoh. Biasanya seperti itu ya. Karena apa? Karena terbiasa kelas menengah tadi itu terbangun gitu ya. Ketika kita di era otoritarianisme itu semakin pressure tinggi terhadap societal forces, kekuatan sosial, itu akan semakin menguat juga societal forces tadi itu. Jadi semakin di pressure semakin kuat ya. Nah, mengapa sekarang kita menyaksikan setelah reformasi 98 rasanya kok tidak sekokoh dulu lagi ya gitu. Waktu di pressure oleh Orde Baru yang luar biasa itu.
Lah ini artinya sudah mulai pragmatis, oportunistis kan, kelas-kelas menengah di civil society tadi itu yang memperjuangkan tentunya kesetaraan dan sebagainya tadi itu. Kesetaraan politik, kesetaraan ekonomi yang dijelaskan oleh Mas Sukidi tadi gitu ya. Lah ini yang biasanya yang menguatkan gitu ya. Tadi itu partisipasi di situ itu sebetulnya antara lain adalah kelas civil society ini gitu. Jadi bagaimana mendorong agar partisipasi masyarakat itu menguat, memahamkan gitu ya, bahwa kebijakan publik itu adalah keputusan politik, itu kan? Karena keputusan politik pastinya ini akan berdampak terhadap masyarakat luas, terhadap publik. Maka ketika itu berdampak, mestinya mereka itu merespon kan gitu. Lah itu partisipasi itu ada. Apa yang terjadi sekarang ini kan katakan bottom up gitu ya. Ada proses yang planning gitu yang diikuti oleh masyarakat. Lah, masyarakat yang seperti apa mengikuti mulai dari bawah, musrenbang, sebelum renbang gitu ya, di tingkat kabupaten, ada di tingkat kecamatan, bahkan desa gitu kan. Seperti itu. Tapi begitu ke atas ini ternyata nggak terjadi itu, nggak diakomodasi kan gitu. Lah ini yang terjadi itu. Maka memang pengawasan terhadap apa yang bottom up tadi itu, aspirasi, kepentingan yang dari bawah tadi itu, seringnya yang sudah disuarakan melalui desa itu ya, apa BPD ya. Badan Permusyawaratan Desa. Iya, Badan Permusyawaratan Desa. Mendadak susah. Ya, sesusah itu sebetulnya partisipasi di masyarakat itu. Karena nggak terjadi. Maka itu pula yang tidak terekspresikan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada senjang gitu ya antara aspirasi yang bottom up tadi itu dengan ketika keputusan setelah katakan calon tadi menjadi penguasa, belum tentu pemimpin. Jadi kalau pemimpin pasti penguasa, tapi penguasa belum tentu pemimpin. Karena pemimpin itu kalau di level lokal itu bisa yang local statesmanship, jadi negarawan lokal gitu. Wah itu susah banget itu mencarinya kan gitu. Mungkin ini yang perlu kita perjuangkan ya ke depan. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali menyimak hasil polling berikut ini dengan pertanyaan mengenai apakah Anda setuju pemerintah daerah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ini sebetulnya hasilnya tipis, yang mengatakan setuju 41%, yang menyatakan tidak setuju 59%. Saya akan kembali ke Prof. Wiwi mengenai efektivitas pemerintahan versus demokratisasi itu seperti apa sih, Prof? Aktivitas pemerintahan versus demokratisasi. Jadi seharusnya ya kalau proses demokrasinya itu melembaga, substantif, itu akan berdampak dengan sendirinya terhadap tata kelola pemerintahan yang good governance gitu ya, pemerintahan yang governability gitu ya, pemerintahan yang mampu mengeksekusi program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Teorinya seperti itu. Lah di Indonesia pemilu itu kan berlangsung tidak di ruang kosong, pasti akan korelasinya entah positif atau negatif terhadap pemerintahan. Maka apakah akan menghasilkan good governance atau bad government atau bahkan divided government. Itu. Ini teorinya Pak Cuy. Jadi ke sana sebetulnya. Maka kita harapkan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada akan menghasilkan kita itu pemilunya bagus, pilkadanya berkualitas gitu, berkeadaban, sehingga pemimpin yang terpilih betul-betul akan mengekspresikan gitu ya, merepresentasikan kehendak masyarakat luas dan yang bersangkutan mampu. Dalam konteks pilkada ada sejumlah kepala daerah yang betul-betul gitu ya, the best, dalam arti mampu menunjukkan bagaimana dia mengurus dan melayani masyarakat. Karena esensi dari dibentuknya pemerintah daerah itu menurut teorinya ahli pemerintahan daerah seperti itu, mengurus dan melayani. Ketika tidak dilakukan, maka dia gagal sebagai tentunya kepala daerah. Nah, ini kita bisa melihat ya berdasarkan
bagaimana pilkada sudah menghasilkan seorang inovator. Satu contoh. Maka itu ya saya tertarik untuk mendorong terus bagaimana kepala daerah akhirnya menjadi kepala daerah yang inovator. Jadi tidak business as usual, tapi betul-betul mampu mendorong daerahnya maju. Masyarakatnya maju dengan berbagai tentu gitu ya, saya melihat itu terobosan-terobosan yang out of the box gitu. Nah ini tidak banyak. Kalau diambil 545 daerah sekarang ini, itu bisa 10%-nya itu udah bagus. Susah sekali. Karena apa? Ketika kepala daerah menjadi inovator, menjadi kepala daerah yang betul-betul statesmanship gitu ya, pemimpin, tidak sekedar berkuasa, dia bisa merepresentasikan kehendak masyarakat itu dengan sangat serius. Dan itu biasanya memang semakin besar dana APBD daerah untuk pelayanan publik, untuk pembangunan, maka akan semakin kecil kesempatan untuk dikorupsi. Tapi kalau semakin besar korupsinya, maka dana pembangunan atau dana untuk pelayanan publik mengecil pula dia. Baik, Prof. Wiwik udah menyinggung mengenai korupsi nih. Kita akan bergeser ke polling berikutnya mengenai apakah Anda setuju modal politik pilkada memicu korupsi? 89% mengatakan iya setuju modal politik pilkada memicu korupsi. Prof. Jo, silakan tanggapannya. Gini, kalau pilkada itu costly, mahal ongkosnya, dan sesudah memenangi kontestasi, dia kan harus kembalikan modal si kepala daerah yang memenangi pemilihan itu. Nah, itulah yang negatifnya, mengembalikan modal lewat cara apa? Biasanya itu korupsi pengadaan barang dan jasa, lalu korupsi perizinan, juga jual beli jabatan, dijual belikan jabatan birokrasi. Anda jabatan camat ada harganya, dibanderol. Kepala dinas kalau yang gemuk itu kepala dinas pendidikan, itu anggarannya besar, itu juga jualannya juga besar. Nah, kepala-kepala daerah seperti itulah yang mengganggu, karena nggak punya integritas, dan juga karena sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ini berbiaya mahal. Nah, harus ada terobosan, nggak bisa dibiarin terus kayak gini. Jadi misalnya kayak gini ya, cara meringankan modal pilkada supaya jangan berbiaya besar itu adalah dengan turun tangannya negara. Negara harus hadir untuk memberikan subsidi kepada partai politik yang mengusung calon, sehingga subsidinya diperbaiki. Tidak seperti sekarang Rp1.000 satu suara. Itu untuk operasional partainya nggak nutup. Apalagi untuk pendidikan kader yang juga harus diongkosi dari uang itu. Harus naik. KPK udah punya studi itu. Naikkan sampai 20.000, 30 per suara. Di banyak negara di dunia, itu seperti di Skandinavia lah. Swiss, Swedia, misalnya Norwegia. Itu Skandinavia itu menaikkan jumlah subsidi partai. Karena partai kan nggak bisa cari uang, berbisnis juga tak bisa. Jadi oleh karena itu negara harus hadir. Ini yang kita kurang perhatian. Jadi dibiarkan saja politik pilkada berbiaya mahal, itu berjalan terus. Kemudian negara tidak hadir. Nah, yang membiayai pilkada mahal itu, Mbak Rara tahu siapa? Namanya cukong-cukong politik. Investor pilkada. Jadi itu ada data risetnya KPK juga yang saya refer ini. Sekitar 82% modal calon itu berasal dari biaya investor politik itu. Bisa dibayangkan kalau dia memenangi pemilihan, kepala daerah terpilih itu nanti harus kembalikan modal untuk dia, plus investor politik itu akan ikut menjadi the shadow government di sana. Mengatur-ngatur soal perizinan, mengatur-ngatur soal orang dalam birokrasi. Nah, ini tidak sehatnya. Jadi harus ada cara memperbaikinya. Salah satu usulan saya adalah memberi subsidi yang lebih pantas. Nggak apa-apalah, kita punya APBN 3.600 T ini tahun depan. Ya, taruh 50 T di situ untuk partai politik, sehingga partai politik itu bisa ngongkosi biaya operasionalnya, dan kemudian juga bisa membantu biaya-biaya bagi kandidat yang bertarung. Mahal sekali itu kalau kontestasi pilkada, karena kita saksi aja kita harus bayar setiap saksi di TPS berapa ongkosnya, tim sukses berapa ongkosnya, spanduk poster besar sekali, bayar iklan di televisi kita
berapa ongkosnya. Biaya politiknya memang mahal, terus ada investor pilkada seperti itu ya, Prof. Jo. Nah ini juga berkaitan nih dengan polling berikutnya, di mana apakah pilkada berdampak positif pada kemajuan daerah? 59% responden mengatakan tidak, artinya tidak merasa ada dampaknya pada kemajuan daerahnya masing-masing. Nah saya ke Pak Sukidi nih, Pak Sukidi, apakah ini artinya demokrasi mengecewakan rakyat atau bagaimana nih? Sebenarnya tidak demokrasi yang mengecewakan rakyat, tapi saya melihat bahwa demokrasi tidak dipraktekkan secara benar. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah praktek otoritarisme yang berkelindan dengan populisme itu sendiri. Saya justru melihat bahwa populisme otoriter ini yang terjadi pada Indonesia karena pemimpin berorientasi dengan kebijakan populis tanpa punya kesadaran yang cukup baik tentang anggaran, tentang kekuatan finansial kita, sehingga orientasi pada kebijakan populis itulah yang membuat pemimpin agar dikenal luas oleh rakyat, tapi sebenarnya negara tidak punya kemampuan yang memadai untuk pembiayaan kebijakan populis itu sendiri. Sehingga ini mengakibatkan praktek-praktek otoritarisme berkembang secara luas. Apa yang sebenarnya terjadi adalah kekuasaan menentukan segalanya. Pemilihan kepala daerah yang didukung oleh kekuasaan dan kekuatan uang menjadi punya peluang yang jauh lebih besar untuk menang ketimbang kepala daerah yang ditekan oleh kekuasaan dan tidak memiliki kekuatan uang. Ini jujur saja membahayakan karena ini bukan demokrasi yang dimandatkan oleh konstitusi yang memberikan satu kebebasan untuk berjuang dan bertarung secara adil dan setara, tetapi yang terjadi adalah praktek-praktek pembunuhan demokrasi melalui instrumen demokrasi itu sendiri. Yaitu adalah dengan pertama kompetisi secara adil dan bebas itu tidak dipraktekkan dengan benar. Dan juga kekuatan yang didanai oleh pemodal dan sekaligus kekuasaan yang intervensionis terhadap penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pilkada, itu menjadi satu tradisi yang amat buruk bagi kehidupan demokrasi kita. Karena itu saya sebenarnya amat sangat prihatin terhadap keberlangsungan kehidupan kita sebagai bangsa, karena sebenarnya yang terjadi adalah praktek-praktek otoritarisme yang tidak begitu kita sadari bahwa kita hidup di satu fase kepemimpinan yang otoriter, tapi otoritarisme yang dikerjakan dengan cara yang halus, yang tidak begitu tampak, tetapi kita bisa rasakan praktek-praktek kekuasaan yang brutal, yang menindas kebebasan, yang menggunakan hukum sebagai instrumen untuk kepentingan politik, yang juga menggunakan hukum sebagai alat sandera politik itu sendiri. Ini semua tidak sesuai dengan spirit demokrasi yang mestinya kita junjung tinggi. Oke, baik Bapak-Bapak dan juga Prof. Wiwik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, menebar janji dapat menjadi strategi untuk membuat masyarakat lupa pembahasan substansi. Padahal dalam kontestasi demokrasi sejati, pemilih perlu meneliti kandidat mana yang mampu menawarkan solusi. Bagaimana caranya agar diskusi politik lokal kembali menjadi diskursus yang substansial? Nah, tanggapannya, saya akan mulai dari Prof. Jo terlebih dahulu. Silakan, Prof. Ya, saya kira ini harus ada perbaikan pada model kampanye kita. Kalau kampanye kayak sekarang itu kan one way traffic. Dia ngomong pidato, kemudian rakyat suruh ikut dengar dan dangdutan di situ toh. Nah itu nggak ada pencerdasan dan nggak ada pendalaman terhadap janji-janji itu, gagasan-gagasan yang dikemukakan. Nah itu kita harus perbaiki, harus diperbanyak model diskusinya, ya model dialog-dialog, ya dialogis, sehingga dan tidak perlu banyak-banyak.
jumlah kecil terbatas, segmennya yang dibeda-bedakan, segmen milenial, segmennya pedagang, petani, nelayan, dan kemudian ada gagasan, lalu kemudian ada respon daripada peserta kampanye untuk mencek, menanyakan, mengelaborasi lebih jauh. Nah dengan demikian itu rakyat kemudian bisa mengetahui ini betul bisa diwujudkan atau itu cuma janji kosong yang nggak mungkin bisa direalisasikan. Nah karena kalau kita baca daerah, APBD itu boleh dikatakan celah fiskalnya sekitar 12-13% saja yang bisa dipakai untuk mendeliver janji. Yang lainnya itu mandatori, sudah harus membiayai kepentingan kesehatan, pendidikan, kepentingan infrastruktur, biaya operasional, pegawai, belanja pegawai, overhead cost. Jadi sangat kecil. Kalau dia janji besar-besar, gede-gede, dari mana dia akan membiayainya? Ngutang kan nggak bisa ngutang, harus ada izin kalau kepala daerah. Kecuali kalau kepala negara ngutang mungkin bisa ya kemana-mana. Nah ini yang harus kita buka ruang. Dengan begitu Mbak Rara akan membuat rakyat firm dia ini nggak bisa kita pilih nih karena cuma janji, nggak ada dukungan-dukungan untuk bisa merealisasikannya. Ya, nah dengan begitu dia akan tidak bisa dengan gampang dikasih angin surga. Gitu. Oke, baik. Beralih ke Prof. Wiwik, silakan. Apa itu? Sama pertanyaan ataupun topiknya seperti itu. Iya, memang perlu dibenahi. Demokrasi kita melalui pemilu dan pilkada itu perlu diperbaiki. Jadi memperbaikinya tidak cukup hanya payung hukumnya, ya, regulasinya, tapi sekarang kalau memang demokrasi itu intinya ada di partai politik, maka mau tidak mau kita memintakan partai politik yang dibenahi. Apakah memang cocok kita melakukan sistem multipartai yang dikombinasikan dengan pelaksanaan sistem presidensial? Cocokkah itu dengan multipartai yang banyak seperti itu, sehingga fraksi yang ada di DPR seperti itu pula gitu ya. Kita harapkan memang ke depan itu adalah perbaikan yang lebih konkret gitu ya, tidak lagi-lagi kita dihadapkan pada pemilu 2029 sama seperti 2024, mungkin lebih buruk lagi. Karena mungkin demokrasinya sudah tidak ada lagi kan gitu ya. Karena kita menjadi sangat tidak optimis gitu ya kalau memang dari partai-partai sendiri mengalami stagnasi. Karena pemilu, kalau kita ambil pemilu 2024 ini sebagai tol ukur gitu ya, kita menilai secara komprehensif gitu, kita menyaksikan partai-partai ini memang sedang kehilangan kedaulatannya, hak otonomnya gitu ya. Ketika dia harus mempromosikan kader dan sebagainya, mengapa lalu yang muncul koalisi sangat besar? Ini mau apa kan gitu. Jadi esensi dari pilkada maupun pemilu yang kontestasi, kompetisi kontestasi dengan mengkontestasikan calon-calon yang bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanggungjawabkan? Ya pertama kali ya harus partai. Dia yang pegang CV-nya orang itu kan gitu ya. Nah ini yang tidak terjadi secara proper. Maka kita menyaksikan lagi-lagi pilkada ini mungkin agak tawar sedikit jadinya. Karena kompetisi kontestasi kayaknya agak dikendalikan sedemikian rupa gitu, meskipun akhirnya putus ada di amar keputusan Mahkamah Konstitusi itu agak tulit gitu ya, tapi ya relief sedikit, tapi sudah terlanjur agak tawar akhirnya kan gitu. Nah ini yang juga menjadi taruhan Indonesia, apakah kita menyongsong Indonesia emas 2045 itu akan menjadi smooth, apakah 2024 ini bisa menjadi prakondisi bagi kita untuk menentukan bahwa Indonesia emas itu sudah di pelupuk mata kita, atau masih menjadi menjauh dari kita. Karena apa? Praktek-praktek yang kita lakukan sangat tidak terkait dengan komitmen kita, political commitment dan law enforcement yang kita tunjukkan. Oke, baik, kembali pada topik kita memang untuk malam hari ini, janji surga demi suara. Pak Sukidi, artinya ini next-nya harus seperti apa, gebrakan apa yang ditunggu, atau bagaimana pandangan Anda? Setelah mengalami kerusakan dan bahkan kematian demokrasi, saya mengajak setiap warga negara untuk memikul tanggung jawab bersama
untuk menghidupkan kembali demokrasi yang telah dirusak sedemikian brutal oleh kekuasaan itu sendiri. Cara pertama adalah demokrasi ini adalah tanggung jawab bersama. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa demokrasi diterima secara taken for granted. Demokrasi sekali diterima secara taken for granted, maka dia akan mati. Karena itu ini satu panggilan kepada setiap warga negara untuk bertanggung jawab, merawat dan sekaligus memajukan demokrasi. Karena itu amanah dari Bung Karno, Bung Hatta, dan juga kesepakatan kita untuk hidup sesuai dengan kaidah demokrasi. Itu pertama. Yang kedua adalah tentu saja satu harapan dan juga ajakan kepada partai politik untuk menjadi penjaga gawang demokrasi dengan tidak menggunakan politik uang sebagai instrumen untuk membeli suara rakyat, dengan tidak menggunakan kekuasaan sebagai instrumen untuk menipu daya rakyat, dan juga tidak menggunakan instrumen hukum sebagai senjata untuk melakukan politik intimidasi dan politik ketakutan. Dan terakhir tentu saja adalah ajakan untuk kita bersama-sama memajukan Republik dengan satu amal, dengan satu usaha, dengan satu perjuangan seperti yang diamanahkan oleh Bung Hatta itu sendiri. Baik, kita harapkan diskusi kita untuk malam hari ini bisa memperdalam wawasan dan ada gagasan yang bisa dijadikan masukan. Pak Sukidi, Prof. Vivi, dan juga Prof. Jo, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Visi Negarawan. Pemirsa, sebuah kajian hukum Universitas Brawijaya mengenai kontrak politik menyatakan kontrak politik tidak memiliki kekuatan mengikat dari perspektif hukum perdata. Satu-satunya ikatan kontrak politik adalah moralitas dan integritas pembuatnya. Masalahnya, makin sulit menemukan politisi bermental negarawan. Seperti pesan Bung Hatta, sifat kurang jujur sulit dicarikan obatnya. Kepala pemerintahan bertugas memastikan pelayanan publik berjalan baik dan peraturan yang dibuat memenuhi rasa keadilan, juga merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik dan non-fisik, serta memberdayakan masyarakat tanpa harus mengumbar janji yang bombastis dan dramatis. Cakada dapat menjadi dukungan bermodalkan rekam jejak serta gagasan yang mumpuni. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.